وَوَلَدُ شَرَعَ وَادٍ يَنْهَدُوا إِلَى الْمُصْطَفَى وَحَقَّ الْأَذَانُ قَدْ اسْتَحَلَّ وَلَدْ تَحْسَنَ الْقِيَامَ عِنْدَ ذِكْرِ مَوْلِدِ الشَّرِيفِ أَئِمَّةٌ ذُو الرَّوَيَةِ الْوَوِيَّةِ وَطُوبَى لِمَنْ كَانَ تَعْظِيمُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَايَةَ مَرَامِهِ وَمَرْمَاهِ اللهم رب الكريم يا شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'du. Asyarul hadirin wal jamaah majlis musyawarah al-Kautsar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khusus guru kita adalah Ustaz Ismail. Mudah-mudahan disangkat Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, mudah-mudahan segala hajatnya dikabulkan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga hadirin semua yang hadir terus berjuang, mudah-mudahan mendapatkan berkah rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga termasuk orang-orang yang akan dipilih oleh Allah Ta'ala mendapatkan anugerah yang besar yang menghidupkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membawa keselamatan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, setelah sekian lama kita libur, kita pada malam hari ini bisa berkumpul lagi dalam rangka majlis taklim bulanan ya, majlis taklim malam Sabtu. Mudah-mudahan kita berharap majlis ini bisa membawa kita menyambung sampai kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di setiap pembahasan ilmu yang kita bahas bisa menjadikan ilmu yang manfaat, ilmu yang membawa berkah, ilmu yang menambah yakin kita, menambah iman kita kepada Allah dan Rasulnya. Ya, sebagaimana yang sudah dijanjikan sebelum Ramadan terakhir, yang mana untuk ajaran tahun ini insya Allah kita akan membahas daripada sirah para nabi, sirah an-nabawiyah, dari zaman Nabi Adam insya Allah sampai Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita mengetahui bagaimana perjuangan para Rasul-Rasul, Nabi-Nabinya Allah Subhanahu, yang mana mereka diutus langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana mereka juga merupakan orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan ya dalam nazam akhir dan awam bahwasanya disebutkan arsala anbiya zabil faqala bisidki wa tabliki wal amanah ismatuhum kasairil malaika wa fadlahum wajibatun wa fadlul malaika. Ya, bahwasanya Allah mengutus para nabi kepada kita umat manusia, yang mana mereka itu, nabi itu wajib mempunyai 4 sifat. Pertama apa? Sidik. Apa sidik? Jujur. Nabi gak mungkin bohong. Ya, gak ada nabi yang bohong, gak ada. Jujur. Kemudian tablik. Nabi gak punya rahasia ya. Nabi gak punya rahasia. Ya kan?
Jadi apa yang disampaikan oleh Allah pasti akan disampaikan kepada umatnya. Nah, kalau wali nih, kalau wali Allah itu nggak boleh ngomong, kalau dirinya wali, ya, nggak boleh menyampaikan rahasia-rahasia. Itu bedanya nabi sama wali. Kalau nabi wajib tuh ya, saya adalah nabi, dan Allah menyampaikan wahyu kepada saya. Tapi nggak ada nabi setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian lihat apa? Fatonah, cerdas Nabi itu. Manusia yang paling cerdas di antara manusia itu para nabi. Kalau profesor, ya. Yeah. Jadi apa? Kecerdasan para nabi ini nggak bisa diukur oleh manusia kayak kita. Ya, makanya jangan hati-hati, ya kan? Karena nabi ini adalah orang-orang yang diberikan tugas khusus, yang pasti mereka diberikan kemampuan khusus sama Allah Ta'ala. Nabi itu apa? Fatonah itu di atas jenius, ya, di atas jenius. Kemudian amanah tuh, ciri-ciri nabi itu apa? Amanah, nggak mungkin berkhianat meskipun sama musuh. Jadi ada orang ngaku nabi, bohong mulu, bego, ya kan? Dan itu maling lagi. Makanya kagak bisa, ya kan? Kagak bisa, ya kan? Nggak bisa, ya. Ya, makanya itu kalau ciri-ciri nabi, insya Allah ada yang akan turun itu Nabi Isa sama. Itu kalau kita ngaji kita bisa tahu ciri-cirinya nabi. Wah, ini benar ini nabi, ya kan? Hanya karena sekarang orang nggak ngerti apa itu nabi, akhirnya ada orang ngaku nabi percaya aja. Makanya inilah pentingnya kita ilmu ngaji. Ini kita orang nggak bisa sembarangan kita, ya. Tapi kita jadi sembarangan orang, ya. Nah, tuh kemudian ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadlul malaika. Mereka maksum seperti para malaikat, bahkan wajib lebih maksum daripada malaikat. Malaikat itu nggak mungkin berbuat dosa, ya, karena juga malaikat makhluk yang taat. Nah, ya Rasulullah nggak akan pernah mereka memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan adapun nabi ini lebih maksum daripada malaikat, ya, nggak mungkin berbuat dosa, meskipun seakan-akan seperti salah, tapi itu bukan kesalahan, ya. Kadang-kadang kan orang kan suka sembarangan, kan, nabi ini berdosa, nabi ini salah. Nah, hati-hati ini, nggak boleh, ya, itu nggak boleh itu kita, ya kan, ya, itu nggak boleh itu sembarangan, ya kan, mencari kesalahan para nabi, jangan, ya. Cari kesalahan wajah kita nggak boleh. Gimana para nabi, ya kan? Nah, adapun selain nabi seperti siddiqin, mukhlisin, waliullah, itu pasti berbuat kesalahan, ya. Terus dosa dong? Tak dulu dong, orang salah emang dosa? Hah? Orang salah belum dosa, tapi orang dosa pasti salah. Nah, kalau para wali itu nggak mungkin berbuat dosa, ya, pasti berbuat salah. Salah apa? Salah Islam atau dosa? Nggak dosa kan? Ya kan? Salah apa lagi? Salah pakai baju? Ya kan? Dosa kan? Enggak, ya, gitu ya, itu ya, makanya jangan sembarangan tuh, ya. Karena kalau wali itu apa, mahfud, ya kan, ya, mahfud dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bedanya nabi dan para wali. Nah, ini kisah di mana Nabi Adam alaihissalam, ketika Allah sudah menciptakan langit dan bumi, menciptakan para malaikat, menciptakan hewan-hewan, menciptakan lain-lainnya. Kemudian sebelum itu Allah menciptakan makhluk itu bernama jin.
yang mana makhluk ini diciptakan daripada api yang menyala-nyala. Yang mana jin ini beribadah kepada Allah ribuan tahun. Ya, semua tempat yang ada di muka bumi ini sudah dipakai beribadah sujud oleh iblis. Jin ini itu menyembah Allah Subhanahu, saking hebat ibadahnya, derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi derajat para malaikat. Ya kan? Hingga diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk apa? Naik ke langit ketujuh. Ya kan? Ketika naik langit ketujuh, nah akhirnya ada kabar Allah akan menciptakan apa? Khalifah. Ya. Itu apa? Khalifah ini bisa diartikan pemimpin, bisa diartikan penerus, bisa diartikan apa? Pengganti. Karena sebelumnya itu banyak jin-jin yang maksiat, jin-jin yang buat kerusakan di muka bumi, ya kan? Hingga ini tinggal satu jin yang bernama Azazil yang bersama para malaikat membinasakan jin-jin yang berbuat kerusakan di muka bumi, hingga dengan ketaatan dia diangkat oleh Allah Ta'ala, ya kan? Tapi ketika ada berita, nah ini si jin ini, Azazil ini mulai gelisah. Allah kok menciptakan lagi sih makhluk, ya kan? Menciptakan lagi makhluk. Bukannya bumi sudah damai gitu ya. Akhirnya jin ini bilang kepada malaikat, ya, mengapa Allah menciptakan lagi makhluk, ya kan? Ya kan? Sedangkan sekarang bumi, langit baik-baik saja. Nah, malaikat juga nggak tahu, tapi nggak bingung ya tuh, karena malaikat nggak punya hawa nafsu. Jadi ya udah ya gua nggak tahu ya, kalau mau begitu ya kan. Kira jin bikin pertanyaan itu kan, tolong tanya sama Allah, ya kan. Ini pertanyaannya kan. Akhirnya ketika Allah menciptakan, ya, ingin menciptakan manusia, Allah pertama kali menyuruh malaikat Jibril untuk mengambil segumpal tanah di bumi. Ketika dia bersama Jibril, bumi merintih minta ampun, kesakitan. Jibril, jangan kau ambil bagian daripada daripada tubuhku, aku sangat sakit sekali, ya kan? Mohonkan kepada Allah supaya engkau tidak mengambil sebidang tanah daripada diriku. Akhirnya Allah pun mengabulkan permintaan bumi, tapi Allah nyuruh lagi itu Mikail ambilkan segumpal tanah di bumi, ya kan? Ya, siap ya Allah. Ketika itu sama ketika tanahnya baru dipegang, itu bumi menjerit kesakitan. Dia mohon ampun kepada Mikail agar memohonkan kepada Allah jangan mengambil tanah di bumi, karena bumi sangat sakit, ya, sakit sekali. Akhirnya ya Mikail pun menyampaikan permohonan bumi, ya. Ini Jibril, Mikail enggak kasihan, enggak, ya kan? Cuman itu dia punya perhatian aja, ya kan? Punya perhatian, ya kan? Negosiasi, ya kan? Kepada Allah. Akhirnya ya Allah mengabulkan permintaan bumi lagi kedua kalinya. Akhirnya Allah nyuruh Israel, ya kan? Datang lagi ke bumi, ini ngambilnya lebih sakit lagi, ya kan? Bumi menjerit minta ampun, semakin menjerit semakin dibikin sakit ngambilnya. Lu diam nggak? Kalau nggak diam, gue cekal terus nih, ya kan? Ya kan, ampun Israel, ampun, ya kan? Kagak ada ampun buat lu, gue disuruh Allah ini, nggak main-main, ya kan? Gue ini malaikat, ya kan?
nggak ada tawar menawar buat jual. Bawalah cukup makanan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat kekejaman Israel, akhirnya Israel mulai saat ini kau akan aku juga sebagai malaikat pencabut nyawa, pembunuh berdarah dingin. Yang ketemu dia pasti mati kayaknya. Betul nggak? Nah, itu akhirnya Allah menciptakan manusia dari tanah, air, api, dan udara. Avatar itu. Kan tanah, ente ada airnya enggak? Ada air udara, air keringat, air kencing gitu. Ada apinya enggak? Kalau nggak ada apinya, ente nggak demam. Yang bikin badan ada panas sih kan dari mana? Kompor. Ya, cuma api dikit, ya kan? Ada anginnya nggak? Ya kan? Kalau nggak ada anginnya, nanti nggak bisa tiup, ya kan? Ya nggak? Nggak bisa kentut. Ya itulah unsur-unsur penciptaan manusia, ya kan? Allah menciptakan makhluk yang terdiri dari semua unsur itu ada. Kita manusia ahsanit takwim, dengan sebaik-baiknya bentuk, ya kan? Makanya jin nggak kelihatan karena serem, ya semua orang ya kan udah tahu, ya kan? Ya nggak, serem masih aja dicari-cari juga, ya kan, penampakannya, fenomenanya. Padahal kita manusia ditampakkan ya karena ini sebaik-baiknya makhluk kita Allah, masterpiece kita, ya kan? Masterpiece, ya kan? Kita terbaik Allah Ta'ala. Jadi dari mulai siapa? Nabi Adam alaihissalam menciptakan semuanya, tulangnya, urat-uratnya, organ-organnya, otot-ototnya, kulit-kulitnya, bulu-bulunya, semua tuh dicari-cari sama Allah tuh, ya. Ciptakan Allah. Ya kan, ketika ya kan Allah memasukkan semua unsur yang ada pada Nabi Adam, barulah itu malaikat bertanya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku bima, ya Allah, maka Kau akan menciptakan di bumi itu makhluk yang akan membuat kerusakan dan akan menumpahkan darah. Kenapa malaikat bertanya seperti itu? Itu bertanya berprotes nggak? Malaikat nggak protes pertanyaannya karena ketidaktahuan. Kenapa? Karena Allah waktu itu memasukkan hawa nafsu di dalam diri manusia. Mereka tahu setiap makhluk yang diberikan hawa nafsu pasti akan membuat kerusakan. Apa jawab Allah Ta'ala? Ana a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah, gue lebih tahu daripada, ya kan? Aku lebih tahu, aku yang paling tahu, udah, ya kan? Daripada yang kalian ketahui. Jadi ketika ditiupkan ruh ke dalam jasad Nabi Adam pun berkhotbah mimbar di hadapan para malaikat itu pada hari Jumat itu kan, alhamdulillah, dan berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berkhotbah, menyampaikan bahasa-bahasa itu kepada para malaikat. Makanya khotbah pertama itu siapa? Nabi Adam hari Jumat, ya kan? Ya, hadapan para malaikat, ya kan? Nah, kemudian melihat kehebatan Nabi Adam, baru lagi malaikat berkata, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, Maha Suci Engkau, ya Allah, sesungguhnya kami tidak tahu apa-apa kecuali yang telah Kau ajarkan kepada kami, ya kan? Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Itulah akhirnya para malaikat dapat tunduk dan cinta kepada Nabi Adam. Sekolah buka
lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar. Kalau situ Allah berkata tidak, kalau itu sujudlah kepada Nabi Adam sebagai bentuk penghormatan, ya kan? Sujud semua tuh malaikat, ya kan? Tapi ada satu yang nggak mau, siapa? Iblis nggak mau. Aba wastakbar, nggak mau